Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang kegiatan yang cocok untuk para gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis banyak juga yang mengalami kebingungan tentang aktivitas yang kayak gimana gitu teman-teman, sementara melihat keadaan kita itu ya sedang benar-benar tidak nyaman, tetapi aktivitas itu katanya harus gitu teman-teman ya untuk melupakan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang yang penasaran tentang kegiatan apa yang cocok untuk para aslamer gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali, nikmat yang sangat menyengsarakan gitu teman-teman ya. Nah itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, itu harus dan sangat penting sekali melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan gitu teman-teman. Tetapi kadang suka bingung juga gitu teman-teman ya, karena melihat kondisi kita misalkan belum membaik Pak, ada yang dirasakan seperti ini gitu teman-teman ya. Patut kalian ketahui teman-teman, yang namanya melakukan aktivitas yang menyenangkan itu sangat penting sekali dan wajib hukumnya buat kalian itu dilakukan gitu teman-teman. Kenapa sangat diwajibkan sekali? Karena untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis teman-teman, medisnya cuma 1%, asam lambungnya cuma 1%, 99% itu semuanya dari psikis. Nah yang namanya psikis dibetulkannya itu dengan psikis lagi. Obatnya kalau misalkan psikis yang terganggu, obatnya dengan psikis lagi. Mari berpikir secara logika saja gitu teman-teman ya. Obat sedih, obatnya apa? Ya harus bahagia teman-teman ya. Ketika menangis, obatnya apa? Ya tertawa. Kan gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis harus bisa memahami ya, bahwa gangguan yang kalian alami gitu teman-teman ya, itu karena kita selalu teringat dengan sensasi gitu teman-teman. Selalu teringat dengan penyakit setiap hari gitu teman-teman ya. Jadi jangankan ketika malam hari ya, setiap detiknya kita selalu teringat dengan penyakit. Nah itu teman-teman, dan ketika sering teringat gitu teman-teman ya, nah itu membuat kita itu tidak nyaman gitu teman-teman ya. Kadang ketika teringat kemudian berharap-harap, ada yang dirasa sedikit saja selalu dikait-kaitkan, dan kemudian nanti mempunyai perasaan yang sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman, makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sangat wajib sekali melakukan aktivitas gitu teman-teman. Tujuannya biar gangguan ini terlupakan gitu teman-teman, karena lebih dominannya itu kita kambuhnya itu karena kita teringat
Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi Pak, untuk medisnya gimana? Untuk medis itu kalian jaga makan saja, jaga minum saja, beres teman-teman ya. Nah itu yang lebih dominan itu di pemikiran gitu teman-teman. Kita selalu teringat dengan penyakit. Itu selalu teringat dengan penyakit, akhirnya ya kita itu nggak nyaman setiap harinya. Ada ketakutan, ada was-was, ada gelisah. Banyak sekali teman-teman ya. Nah itu, nah makanya hal yang paling utama yang harus kalian lakukan itu wajib hukumnya kalian itu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, nah tetapi ada kalanya orang juga bertanya, Pak, saya itu mau melakukan aktivitas kayak gimana? Saya itu masih berbaring, misalkan seperti itu ya. Masih berbaring, tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan bangun saja itu tidak bisa, Pak. Katanya kan gitu ya. Ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, walaupun kalian masih belum bisa bangun, kalian juga tetap wajib melakukan aktivitas yang menyenangkan. Aktivitasnya yang menyenangkan itu yang kayak gimana? Sesuaikan saja dengan kemampuan kalian, teman-teman. Kalian masih belum bisa bangun gitu, kayak macam dulu saya gitu ya, terbaring lama gitu teman-teman ya. Subhanallah ya, nggak ada kegiatan teman-teman ya, cuman berbaring, nengok kanan kiri, udah aja gitu aja ya teman-teman ya. Nah ketika kalian mempunyai keadaan seperti itu teman-teman, tetap yang namanya penyakit itu harus dilupakan dengan aktivitas yang menyenangkan. Aktivitasnya yang kayak gimana buat orang-orang yang masih berbaring tidak bisa bangun? Usahakan ya cari-cari hiburan teman-teman ya. Untuk hiburan itu banyak sekali ragamnya. Kalau misalnya kalian belum bisa melakukannya dengan kegiatan misalkan gitu teman-teman ya, dengan tontonan bisa teman-teman ya. Cari hiburan-hiburan yang bisa membuat kita tertawa, yang membuat kita tersenyum. Nah itu teman-teman, karena dengan kalian tertawa, dengan kalian tersenyum, itu minimal yang namanya penyakit, yang namanya sensasi, yang namanya penderitaan itu terlupakan teman-teman. Dan di situ ada kenyamanan buat kalian. Nah itu teman-teman, mari berpikir dengan logika. Kalau seandainya kalian nyaman pada saat itu, apakah ingin terulang lagi? Kalau menurut saya itu pasti pengen terulang lagi. Nah makanya biar terulang lagi rasa kesenangannya, lakukan lagi cari hiburannya. Nah itu teman-teman, dengan tetap kalian juga yang namanya 3P jangan ditinggalkan. Makannya yang teratur dari mulai jenis makanan sampai jam makannya tetap kalian jaga. Gimana caranya makannya supaya masuk gitu teman-teman, karena ketika kalian hanya mencari kebahagiaan saja, kalau misalkan makannya tidak masuk ya akan terasa percuma gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena energi kalian yang menopangnya teman-teman ya. Contoh kecil, kalian tidak akan bisa tertawa lepas kalau seandainya tidak makan gitu teman-teman. Tertawanya hanya tersedat gitu teman-teman. Jadi untuk tertawa itu nggak ada tenaga, paling cuma melongo gini, pengen tertawa tapi nggak ada tenaga. Nah itu teman-teman, berpikir logikanya ke sana. Nah itu teman-teman, makanya untuk makan itu penting ya. Baik yang masih sering tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain, makan tetap harus masuk gitu teman-teman ya. Kemudian apalagi untuk orang-orang yang sudah mulai normal bisa jalan-jalan, makan jangan ditinggalkan gitu teman-teman, karena prinsipnya untuk orang sakit tidak akan membaik tanpa makan. Nah itu teman-teman, jadi untuk makan itu sangat penting sekali. Nah tetapi untuk makan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu harus diperhatikan juga dengan jenis makanannya. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambungnya nggak normal lagi. Nah itu teman-teman, pahami saja ke sana. Nah itu ya, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih kebingungan, Pak saya itu belum bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan karena keadaan saya itu masih berbaring, masih terbaring, belum bisa bangun-bangun gitu teman-teman ya. Tetap untuk mengalihkan pemikiran itu harus dilakukan gitu teman-teman. Caranya seperti apa? Untuk mencari kesenangan itu banyak caranya. Bisa dengan tontonan gitu teman-teman ya, tontonan-tontonan yang menyenangkan yang membuat kalian itu lupa dengan yang namanya penyakit gitu teman-teman. Karena penyakit asam lambung dan anestesi psikosomatis 99% itu dari psikis kita. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian selain melihat tontonan-tontonan yang menyenangkan, kalian juga harus banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri sama Allah gitu teman-teman ya. Karena mari berpikir logika saja gitu teman-teman ya. Ketika kalian menjalankan 3P, menjalankan metode, itu kan cuman bentuk ikhtiar ya, cuman bentuk perjuangan kalian gitu teman-teman ya. Kesembuhannya ada di dalam ridhonya Allah. Nah itu teman-teman, ketika kalian melakukan aktivitas gitu teman-teman, menjalankan 3P-nya, kalau seandainya tidak ada ridho dari Allah, kamu tidak akan membaik teman-teman ya. Ya Allah, saya itu sekarang sudah menjalankan 3P-nya, sudah menjalankan ikhtiarnya, kenapa belum sembuh-sembuh? Karena kalian belum mendekatkan diri sama Allah. Nah itu teman-teman ya.
sehat, sakit, jodoh, rezeki, semuanya pemberian dari Allah atas ridho Allah. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian sudah menjalankan metodenya, baik-baik saja sama Allah, berdoa, menjalankan ibadahnya gitu teman-teman, biar kita itu dicintai sama Allah. Nah ketika dicintai sama Allah, ketika kalian berdoa, ya Allah, saya sekarang sudah menjalankan metodenya, saya sudah menjalankan 3P-nya, saya sudah menjalankan ikhtiarnya, ya Allah sembuhkanlah aku. Nah itu teman-teman, ketika kalian sudah dicintai sama Allah, nanti Allah akan tersenyum teman-teman, Tuhan akan tersenyum. Wah ini nih, ini hamba saya yang paling beriman, sudah menjalankan berbagai macam cara, mendekatkan diri sama saya juga sudah. Kan tadi begitu ya. Nah ketika dicintai sama Allah, doa kalian pasti akan dikabulkan teman-teman, dan kalian nanti kun payakun, kalian bakalan sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sering berbaring itu, ya tetap jangan pernah mengeluh, ya Allah kenapa ini saya tuh sakitnya kok lama banget gitu ya. Sementara kalian tidak menjalankan metodenya, tidak menjalankan ikhtiarnya, ditambah lagi kalian itu tidak berdoa lagi sama Allah. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika masih berbaring tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya, tetap yang pertama berdoa, kemudian yang keduanya lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Contoh misalkan belum bisa ngapa-ngapain, carilah tontonan-tontonan yang baik-baik teman-teman, yang bisa menghibur, yang bisa membuat hati dan pikiran kita itu tenang dan senang. Nah itu teman-teman, kemudian kalian juga diupayakan harus bisa mendengarkan yang baik-baik, jangan mendengarkan yang buruk-buruk. Kalau seandainya kalian mendengarkan yang buruk-buruk, nanti tambah cemas lah kalian gitu teman-teman ya. Hati-hati lu, asam lambung bisa menyebabkan kematian, tambah cemas kamunya. Nah itu teman-teman, tambah cemas kaliannya. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika kalian asam lambung itu tidak apa-apa, karena memang tidak apa-apa ya pada dasarnya. Asam lambung itu tidak akan apa-apa, makanya kalian harus bangkit, harus bisa olahraga. Nanti kalian ketika mendengarkan asam lambung itu tidak berbahaya, kalian akan semangat. Nah itu teman-teman, itu perbedaannya. Nah makanya hindari informasi-informasi atau pendengaran-pendengaran kita itu ke hal-hal negatif teman-teman, tidak akan membangun, logikanya ke sana saja. Nah itu teman-teman ya, padahal untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sebetulnya memang tidak akan apa-apa. Nah itu teman-teman, yang membuat apa-apa itu di pemikiran kalian. Kalian masih mengalami ketakutan, ada sensasi sedikit kalian beranggapannya itu terlalu besar. Nah itu teman-teman, sadari saja, sensitif kalian masih tinggi gitu teman-teman, mentalnya sedang mental tempe. Nah itu teman-teman ya, hati-hati lu jalan-jalan ke sana, nanti ke sana itu mati, akhirnya kalian nggak jalan-jalan lagi. Coba kalau kejadian itu dibilang sama anak-anak kecil, paling anak-anak kecil juga tertawa dan tersenyum teman-teman ya, menertawakan kalian. Si abang ini jalan-jalan ke sana aja katanya takut, cemen. Nah sadari saja, berarti itu mentalnya yang harus dibetulkan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sangat penting sekali gitu teman-teman ya, untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tetapi kalau misalnya kalian masih belum bisa beraktivitas karena memang masih berbaring gitu teman-teman ya, mungkin kesembuhannya itu atau kesehatannya itu masih diambang 40% atau 50%, tetap harus dilakukan pengalihannya gitu teman-teman. Jangan selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, karena untuk asam lambung dan artritis psikosomatis, kambuhnya atau tidak nyamannya itu lahirnya itu karena memang kita itu selalu teringat ya, selalu teringat dengan penyakit, teringat dengan sensasi teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian Pak, saya itu sekarang itu alhamdulillah nih udah bisa beraktivitas yang menyenangkan. Apakah saya itu harus terus olahraga? Nah itu teman-teman ya, untuk kalian walaupun katakanlah kalian sudah sembuh total juga gitu teman-teman ya, untuk melakukan aktivitas itu harus dan wajib teman-teman ya. Nah tetapi aktivitasnya itu jangan sampai yang ada beban pikirannya gitu teman-teman. Jadi aktivitasnya itu yang menyenangkan semuanya gitu teman-teman ya. Ngapain kita ada beban pikiran? Nah itu teman-teman, karena untuk beban pikiran itu lebih dominan, kita itu nanti rasa tidak nyaman itu semakin hadir. Nah itu teman-teman, stop dari mulai sekarang ada beban-beban pikiran. Belajar masa bodoh saja. Jadi upayakan kalian itu hati dan pikirannya itu senang teman-teman ya. Wah berarti kalau gitu egois dong. Keegoisan saat ini sangat dipentingkan sekali teman-teman ya. Pak, ada ini ya, saudara nih pinjem ini, pinjem itu, pinjem uang, tapi saya itu nggak punya. Ini gimana dong caranya? Jangan dipikirkan teman-teman, keegoisan saat ini dipentingkan untuk kesembuhan kalian. Nah itu teman-teman, nanti ketika
kalian sudah sembuh total, harus dan wajib menolong sesama. Nah, tetapi untuk saat ini hindari apapun gitu teman-teman yang membuat beban pikiran. Kalau seandainya ada yang minta tolong sama kita, Pak pinjam ini, pinjam itu. Kalau seandainya kita mampu, berikan. Kalau seandainya tidak mampu, ya sudah, jangan terlalu dipikirkan terlalu keras teman-teman. Di situ beban pikiran nanti akan akan bermain nanti ya. Dan akhirnya kita mempunyai rasa tidak nyaman lagi, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, pemikiran itu lebih dominan, paling cepat hadir teman-teman ya. Kita stres sedikit, ada beban pikiran sedikit, jadi teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah, makanya saya waktu di pemulihan itu selalu mengupayakan ya gimana caranya supaya hati dan pikiran saya itu senang setiap harinya. Nah itu teman-teman, karena untuk gangguan ini kayak macam gangguan buat orang-orang kaya sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, cuman sialnya kenanya itu sama orang-orang rendah sama kayak macam saya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu ya, cuman bisanya itu mengupayakan selalu lah hati dan pikiran saya itu tetap senang setiap harinya. Dan ketika melakukan kesenangan itu sederhana sih sebetulnya ya teman-teman, yang nggak terlalu harus kita banyak uang, tidak teman-teman ya. Apa yang membuat saya senang, lakukan saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk olahraga atau kegiatan-kegiatan menyenangkan itu buat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, selain menghindari beban pikiran juga, menghindari beban tenaga juga gitu, beban berat gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika olahraganya lari misalkan, kemudian angkat besi ya, wah gitu ya, fitness gitu teman-teman ya, itu sebaiknya dihindari dulu gitu teman-teman. Kenapa harus dihindari dulu? Ketika kalian mindsetnya atau pemikirannya belum kuat teman-teman, ketika kalian berolahraga angkat beban gitu, ada perubahan di tubuh, itu nanti kalian itu dicemaskan. Nah itu teman-teman ya, kayak macam lelah, keluar keringat, nggak nyaman gitu teman-teman. Kalian berpikirnya kemana-mana, padahal itu kegiatan wajar. Kalian sudah habis tenaganya karena sudah ngangkat beban, tetapi kalian tidak menerima ke arah sana gitu teman-teman, karena pemikirannya belum belum terkontrol dengan sempurna. Ada keringat sedikit, ada lelah karena memang kecapean, berpikirnya kemana-mana. Waduh, ini nih sensasi hadir lagi nih, padahal itu kejadian biasa. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kegiatannya itu yang pertama harus menyenangkan, kemudian hindari beban pikiran, dan hindari juga beban berat. Nah itu teman-teman. Tetapi Pak, saya itu bekerja ya, bekerjanya itu saya misalkan harus ngangkat-ngangkat beban berat gitu teman-teman. Sesuaikan saja dengan kemampuan kalian. Kalau misalnya habis ngangkat berat beban gitu teman-teman ya, beban berat, kalian istirahat gitu teman-teman. Kemudian ada perubahan di tubuh, kalian nggak usah khawatirkan gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, majikan saya itu nanti marah-marah, belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Yang penting kalian bekerja saja sesuai kemampuan. Tetapi kalau misalnya masalah hasil, belajar masa bodoh saja. Yang penting kalian tidak melanggar dengan pekerjaan kalian. Kalian bekerja saja. Nah itu teman-teman, kalau misalkan hasilnya jelek atau gimana, nanti majikan misalkan cemberut gitu teman-teman dengan pekerjaan kita itu yang hasilnya nggak sempurna gitu teman-teman. Belajar masa bodoh saja teman-teman. Kalaupun toh kalian nanti dikeluarkan, misalkan ini dikeluarkan contoh besarnya misal gitu ya, atau misalkan efek besarnya nanti kalian dikeluarkan, kalian harus bisa memahami dan harus bisa mempercayai rezeki kalian itu tidak akan berhenti di situ gitu teman-teman. Ingat, kita itu manusia ya. Manusia itu lahir ke dunia itu dengan rezekinya. Nah itu teman-teman, dan rezeki itu nilainya tiada terkira teman-teman ya, sangat besar sekali nilainya itu. Nah itu teman-teman ya, coba ingat-ingat, bayangkan saja, kita nih punya gaji dari kantor, sebesar apapun gaji itu tidak akan cukup teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian mempunyai rezeki, walaupun cuma sedikit aja, itu pasti cukup teman-teman ya. Alhamdulillah akhirobbil alamin, saya mendapatkan rezeki. Nah itu teman-teman, bahkan bersyukurnya itu kalian semakin besar ya. Berbeda ketika mendapatkan gaji, nih tolong gaji kamu, aduh nggak cukup nih gaji, kan selalu seperti itu ya. Tetapi berbeda ketika kalian mendapatkan rezeki gitu teman-teman, walaupun cuma nominalnya sedikit aja, itu ada rasa kebahagiaan tersendiri teman-teman ya. Alhamdulillah dapat rezeki ini, alhamdulillah, baca alhamdulillahnya juga sangat besar. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, keadaan kalian sedang apapun gitu teman-teman ya, kalau misalkan kondisi kalian separah apapun teman-teman ya,
tetap ya selain menjaga 3P-nya, kalian juga harus tetap mempunyai kegiatan karena 99% sakitnya kita itu di pemikiran, teman-teman. Kita selalu teringat. Jadi melakukan kegiatan itu tujuannya biar gangguan ini lupa, teman-teman ya, terlupakan gitu. Karena jujur ya, sepengalaman saya itu sakit gangguan asam lambung dan hepatitis psikosomatis itu sembuhnya itu dengan terlupakan, dengan cara seperti apa? Melakukan aktivitas yang menyenangkan. Gitu teman-teman. Jadi ketika berbaring juga tidak bisa bangun ngapa-ngapain juga, selain berdoa kalian tuh harus bisa melakukan mengupayakan ya hati dan pikiran kita itu senang. Gimana caranya? Melihat tontonan-tontonan yang baik, yang bisa menghibur, mendengarkan yang baik-baik, yang bisa menghibur juga, yang bisa menenangkan juga gitu teman-teman ya. Kemudian ketika kalian jauh lebih membaik gitu teman-teman ya, di ambang 90% atau di 80% ke atas, bahkan sudah 100%, kegiatan juga tetap harus yang menyenangkan teman-teman ya. Olahraganya olahraga yang biasa saja, yang menyenangkan saja. Olahraganya cukup jalan-jalan, bawa ajak keluarga jalan-jalan, karena ketika kalian olahraga menyenangkan seperti itu, semuanya itu terambil ya. Olahraganya kita dapat kesenangan hatinya, kita dapat pandangannya juga, kita dapat melihat pemandangan-pemandangan yang bagus gitu teman-teman ya. Suasana hati kita itu nyaman karena ada keluarga di sini. Nah itu teman-teman, jadi olahraganya juga yang menyenangkan lah, yang biasa-biasa saja. Hindari beban pikiran, hindari beban berat untuk sementara. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sudah sembuh total, bebas. Kalian mau angkat besi, mau fitness juga bebas teman-teman, karena sudah sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan hepatitis psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kebahagiaan kalian yang dulu, kehidupan kalian yang dulu yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.